Problemnya adalah sebagai leader, kadang-kadang kita bahkan tidak tahu yang disebut high performance itu seperti apa sih. Yang disebut perform itu sendiri itu seperti apa. Kalau leadernya aja ditanya bingung, apalagi timnya. Oke, so hari ini saya memang ada webinar bersama dengan Coach Robi. Saya partneran dengan Coach Robi juga di Idea Cloud ya teman-teman. Kalau sering lihat saya dan Coach Robi ada di Idea Cloud. Kemarin juga kita barusan roadshow di Medan, Idea Cloud Bootcamp di Medan. Dan bulan, I think minggu depan ya? Bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi ya. Kita akan ke Jogja teman-teman. Jadi kalau pengen belajar tentang bikin tim, bangun bisnis, operational. Nah, saya ke Coach Robi. Saya sendiri di coach kemarin sama Coach Robi. Tim saya juga di coach sama Coach Robi. Jadi artinya adalah um, saya mendapatkan banyak banget insight. Tim saya juga dapat banyak banget insight untuk ngelakuin supaya performance dari company saya itu meningkat. Ya, banyak dari teman-teman mungkin ya biasanya pengen tim itu high performance. Problemnya adalah sebagai leader, kadang-kadang kita bahkan tidak tahu yang disebut high performance itu seperti apa sih. Yang disebut perform itu sendiri itu seperti apa. Kalau leadernya aja ditanya bingung, apalagi timnya. Timnya cuma dikasih, lu sales, atau lu bagian ini, lu bagian desain, lu bagian apa. Tapi dia sendiri nggak tahu yang namanya performance-nya bagus, nilainya A, atau nilainya D itu seperti apa, nggak tahu. Nah, maka dari itu kita hari ini belajar, supaya Anda bangun timnya nanti bisa lebih bagus lagi. Ingat satu, bangun bisnis itu sebenarnya bangun tim. Ya kalau sendirian aja itu bukan bisnis ya, ada mungkin dagang ya jualan begitu ya. Tapi intinya adalah bangun bisnis itu bangun tim. Jadi kalau Anda nggak bisa bangun tim, bisnis Anda ya pasti berantakan. Terada yang kurang pinter, belum pinter masuk diajarin keluar. Ya habis pinter keluar kan sering kayak gitu ya. Pinter dikit nyolong misalkan. Ya kan? Yang pinter malah malas, yang lain malas-malasan, yang pinter malah malas. Nah ini semua urusan-urusan tim seperti ini yang nanti kita bisa bahas bersama dengan Coach Robi. Coach Robi udah siap? Toolsnya semua udah siap? Oh mantap. Alright teman-teman, sambil ini ya, yang lain nyalain kamera ya. Ada beberapa yang belum nyalain kamera. Please nyalain kamera. Tidak berlama-lama lagi kita undang Coach Robi ya. Kita spotlight dulu Coach Robi. Mana Coach Robi? Nah, hai. Pagi, ya pagi pada nih. Pagi Coach Robi. Apa kabar nih? Luar biasa, thank you. Pada ini gimana kabar di Malang? Baru nyampe kemarin ya, kemarin kemarin dulu ya. Jadi seru kita barusan bikin acara kan kemarin di Medan, dan thank you so much nih Coach Robi mau untuk sharing ya pada malam hari ini. I know jadwalnya Coach Robi gila banget teman-teman. Kalau mau telepon aja itu malam gitu ya, setengah 12 malam gitu baru selesai. Jadi kalau chatting sama saya itu setengah 12 malam. Jadi memang jadwalnya padat banget. Nah, thank you so much Coach Robi pada malam hari ini mau sharing ke teman-teman dengan topik seputar tentang super team. Ya gimana caranya ngebangun tim, ngasih punishment, reward tim itu seperti apa, job desk, KPI seperti apa. Nah, nanti kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dicatat baik-baik teman-teman materinya dari Coach Robi. Atau itu dari saya, Coach Robi silakan mungkin mau ini dulu ya, sharing dulu begitu sebelum nanti ujung-ujungnya kita bahas lebih banyak ke Q&A. Silakan Coach Robi. Oke, thank you pada ini kesempatannya. Wah, ini kesempatan buat berbuat baik buat teman-teman semua nih ya. Saya izin untuk sharing sekitar 25-30 menit gambaran tentang yang namanya super team. Setelah itu Anda punya sekitar 45 sampai 55 menit deh untuk tanya jawab sama saya ya. Oke, so saya akan bawa teman-teman ke arah yang lebih makro dulu deh gitu. Teman-teman, kita bersyukur bahwa kita lahir dan saat ini ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu jauh lebih baik daripada sebagian besar negara di dunia. Eh, Kalau lihat dari Q1 2024, itu Indonesia itu tumbuhnya 5,11%. India sekitar 6-7%, China cuma 5 sekian persen. Tapi yang lainnya itu di bawah itu tuh. Jadi kita berada di negara yang memang pertumbuhan ekonomi bagus banget, teman-teman. Nah, apa dampaknya buat kita? Dampaknya adalah satu adalah kalau kita mau bisnis itu mestinya ke negara yang memang lagi berkembang ekonominya karena daya belinya akan bertambah dan segala macamnya. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang juga bagus juga ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Yang pertama adalah persaingan akan semakin banyak. Baik itu dari dalam maupun juga dari luar negeri. Kenapa demikian? Karena di luar sana kan susah tuh. Banyak investor di luar negeri juga yang pengen masuk Indonesia. Ya, jadi
persaingan kita nggak cuma di dalam, tapi juga di luar negeri. Berikutnya adalah barang-barang import masuk, gitu ya. Beberapa minggu ini lagi seru sama industri tekstil, lagi susah nih tekstil karena banyak barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan harga lebih murah gitu. Tapi walaupun demikian bahwa ini adalah kesempatan emas buat kita, kita nggak boleh sia-siain. Sehingga ketika kita mau punya bisnis atau kita sudah punya bisnis, mau tidak mau kita harus punya super team. Karena tangan kita cuma dua, kepala kita cuma satu, kaki cuma dua gitu, nggak mungkin bisa mengcover semua pekerjaan. Dan tidak pernah ada satu bisnis yang bisa mencapai miliaran maupun triliunan nilai company-nya kalau cuma sendirian gitu ya, kan nggak mungkin. Jadi kalau kita pengen company kita itu bertumbuh pesat dan besar, pasti butuh super team. Satu hal yang kita mesti kuasai adalah bukan cuma tentang bisnis, tapi juga gimana caranya agar kita bisa mencari, membangun, dan mempertahankan super team di kita punya company supaya kita punya company terus berkembang. Nah, teman-teman, saya mau lebih mikro lagi adalah ketika kita mau mencari, mempertahankan, dan juga mengembangkan yang namanya super team, bukan teknik rekrutmen yang kita mesti kuasai, bukan. Karena sehebat apapun Anda merekrut orang, mendevelop orang, meretain orang, tetapi kalau kita as a leader, kita nih sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan itu punya mindset yang kurang gitu ya. Lalu punya skill yang kurang, lalu punya action yang nggak mau all out, nggak mungkin orang-orang bagus mau gabung sama kita. Contoh misalkan, kalau kita punya mindsetnya adalah kita selalu berpikir bahwa kalau kita punya tim itu kita harus khawatir, kita harus berpikir bahwa nih tim kita ini punya potensi untuk nyuri gitu di kita punya bisnis. Yang terjadi adalah Anda akan melihat Anda punya tim dari sisi yang negatif. Apa pola pikir yang lain yang memang kita mesti hati-hati sebagai pemilik bisnis adalah kita nggak mau berbagi. Kita punya keuntungan dari kita punya bisnis, tapi kita nggak mau berbagi sama kita punya tim. Ya nggak bisa juga. Kenapa? Karena orang-orang yang bagus, orang-orang yang punya potensi besar, nggak mau gabung sama company yang nggak mau berbagi. Gitu ya. Contoh saya punya bisnis di Sulawesi, sudah 17 tahun lebih gitu, saya nggak pernah ke sana, tetapi tiap hari, tiap bulan dia kasih uang buat saya tuh. Tapi saya mesti berbagi sama mereka. Beberapa company juga saya bangun, juga sama kondisinya. Kita mesti mau berbagi gitu ya. Contoh, saya punya tim tahun ini targetnya adalah ke Swiss. Jadi kalau dia capai target, itu satu orang kita budgetin 60 juta. Kita pergi ke Swiss. Gitu ya. Jadi intinya adalah kita sebagai pemilik bisnis itu tidak boleh punya pemikiran apa ya namanya, kalau keuntungan itu maunya semuanya buat perusahaan gitu. Tapi kalau kerugian kita marah-marahin tim itu nggak bisa ya. Jadi kita mesti punya pola pikir yang baik lah, yang benar sebagai pemilik bisnis. Berikutnya adalah orang-orang bagus juga nggak mungkin mau gabung sama leader, sama company yang leadernya nggak punya kemampuan atau nggak punya pengalaman di bisnis. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik bisnis itu nggak bisa hanya mengandalkan pengetahuan, pengalaman saat ini gitu. Kita harus terus nambahin lagi ilmu, terus nambahin ilmu gitu. Seperti apa yang Anda lakukan saat ini, Anda ikut webinar dari Pak Dennis Santoso dan segala macam. Karena orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik pasti pengen punya leader yang memang juga bisa brainstorming. Di samping itu juga, kalau Anda nggak ngerti tentang bisnis gitu ya, Anda kurang ngerti tentang yang namanya inter-business proses. Yang terjadi adalah ketika Anda punya tim yang bagus ya, yang pinter, yang jago gitu, lebih jago daripada Anda, tapi Anda nggak ngerti tentang inter-business proses. Apa yang terjadi? Anda bisa dibohongin sama Anda punya tim. Jadi kita sebagai pemilik bisnis bukan cuma pola pikir yang kita mesti perbaiki, kita juga mesti meningkatkan kita punya skill. Ya. Di samping itu, nggak cukup dari yang namanya mindset sama yang namanya skill. Kita juga mesti all out. Kenapa? Karena kita butuh percepatan. Ingat teman-teman, bisnis yang menang di persaingan saat ini adalah bukan bisnis yang besar, tetapi bisnis yang cepat, yang mampu mengalahkan bisnis yang lambat. Percepatan sangat penting banget.
Dulu kala ketika orang mau meniru kita punya bisnis, itu perlu berbulan-bulan atau mungkin tahun ya untuk bisa meniru kita punya bisnis. Sekarang di sebelah tetangga kita punya produk apa dan memang laku, dengan sangat mudah mereka atau kita untuk mendapatkan produk yang kurang lebih sama atau malah lebih baik daripada mereka, lebih cepat. Oleh karena itu, kita harus percepatan dalam hal kita punya bisnis. Ya, jadi ingat ya bahwa kalau yang namanya mau bangun super team bukannya belajar tentang rekrutmen, tetapi kita as a leader kita harus clear dulu nih. Kita punya mindset udah benar belum sih? Kita punya skill udah cukup belum sih? Kita punya action udah masif belum sih? Satu hal itu. Contoh lagi adalah di bisnis itu ya. Ingat buat teman-teman, bisnis itu adalah kendaraan yang kita pilih, yang kita pakai untuk mencapai kita punya personal goal. Nah, teman-teman, jangan sampai kita punya bisnis, tapi kita cuman melakukan apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Tapi kita nggak pernah tahu nih, ini mau dibawa kemana. Contoh misalnya gini, saya punya klien ya, saya punya klien dia jualan snack. Saya tanya gini, Pak, Bu, Anda punya target apa pribadi? Kita brainstorm, akhirnya kita sepakat bahwa dia bilang, Coach, saya pengen banget punya uang 1 triliun. Oke, kenapa 1 triliun itu penting? Udah kita bahas segala macam. Intinya adalah dia pengen banget punya uang 1 triliun. Oke, itu adalah personal goal saya bilang. Nah sekarang kita cek yuk, Anda punya bisnis saat ini, apakah memang kendaraan yang tepat nggak? Yang mampu membuat Anda lebih cepat mencapai Anda punya 1 triliun. Nah teman-teman yang punya kalkulator boleh Anda buka ya. Ini caranya kita membreakdown kita punya target pribadi. Yang punya kalkulator, Anda boleh breakdown. Saya izin sama Pak Denny untuk sharing saya punya whiteboard ya. Anggaplah Anda punya personal goal adalah punya uang 1 triliun ya. Oke. Nah, teman-teman, anggaplah Anda punya personal goal adalah 1 triliun. Nah, Anda lihat nih, kalau Anda punya industri adalah contoh misalnya, ini adalah makanan ringan, snack. Anda cek di bursa, eh, mana company yang sudah TBK, yang sudah masuk ke bursa, dan lihat dia punya pair-nya berapa nih. Ya, price earning ratio-nya berapa gitu di sana. Contoh misalnya kayak beberapa brand itu beberapa company adalah pair-nya 18, pair-nya 15 gitu ya. Nah, anggaplah kita punya company, kita pair-nya di 10 deh. Kita punya pair 10. Apa artinya? 1 triliun dibagi dengan 10 artinya adalah kita mesti punya company yang namanya net profit-nya. Net profit-nya itu adalah 100 miliar per tahun. Dari mana 100 miliar? Tadi ya, 1 triliun dibagi dengan 10 pairnya, ketemunya adalah 100 miliar per tahun. Nah, dari 100 M per tahun, ini dibagi lagi 12. Jadi 100 M tadi, kalau dibagi 12 berapa tuh teman-teman? Kalau 100 M dibagi dengan 12, ketemunya adalah 8,3 M per bulan. Ini adalah net profit ya. Nah, kita lihat nih kita punya laporan keuangan. Kita punya laporan keuangan, net profit after tax-nya berapa? Net profit after tax-nya berapa nih kita nih? Oh, anggaplah 30% gitu ya, di kita punya bisnis. Berapa artinya? Artinya 8,3 M dibagi dengan 30%. Artinya adalah kita punya sales targetnya per bulan adalah 27,7 miliar per bulan. Oke. Okay? Nah, ingat teman-teman, 27,7 M per bulan itu adalah 30 hari kan? Dibagi dengan 30 hari. 30 hari ya, hari. Apa artinya? Bahwa kita punya penjualan per harinya adalah 27,7, bentar ya, 27.700 dibagi dengan 30 hari, ketemunya adalah 923 juta ya per hari. Setelah itu, kita hitung nih, kita punya produk rata-rata berapa? Anggaplah kita punya average produk kita, anggaplah adalah 12.500. Artinya adalah 923 juta ini dibagi dengan 12.500. Artinya adalah kita mesti punya
74.000 titik penjualan. Oke, kita hitung balik ya. 74.000 titik, dia jualan satu harinya adalah 12.500. Dikali dengan 30, ketemunya adalah 27,750 miliar per bulan. Dikali dengan 30% kita punya net profit after tax-nya adalah 8,3 M sebulan. Dikali dengan 12 itu adalah 99,9 M. Dikali per 10 apa artinya? 999 miliar. Clear ya? Jadi dengan kita membreakdown seperti ini, kita clear banget nih. Oh ternyata untuk bisa mencapai 1 triliun, valuasi company gampang nih. Apa gampangnya? Kita harus bisa menjual kita punya produk setiap hari di 74.000 titik. Nah, teman-teman, yuk kita boleh diskusi, Anda boleh jawab di kolom chat. Kenapa saya bilang gampang? Teman-teman, 74.000 titik di seluruh Indonesia. Itu gampang atau susah? Kalau memang susah atau gampang, lihatin ya. Kalau Anda sebagai pemilik bisnis ini, Anda mau taruh di mana aja nih? 74.000 titik. Ayo, boleh di kolom chat. Kalau Anda punya bisnis ini, Anda mesti buka 74.000 titik. Menurut Anda, kenapa saya bilang gampang? Karena kita bisa jualan kemana aja yuk. Saya cek di kolom chatnya ada nggak nih yang sudah tahu jawabannya? Betul, very good. Nah teman-teman, ketika kita melihat bahwa 74.000 titik nih. Tadi Pak Ferry bilang bahwa di Alfamart sama Indomaret. Di Alfamart itu adalah 22.000, 23.000 titik. Alfamart doang, nasional. Indomaret kurang lebih sama 23 ribuan. Itu aja udah 46.000. Sisanya kemana? Sisanya adalah ke pasar tradisional. Wah, itu banyak banget tuh. Jawa Barat sendiri aja ada 23.000 titik untuk yang namanya general trade pasar tradisional. Artinya adalah untuk mencapai 1 triliun rupiah, kalau kita bisa breakdown seperti ini, lebih mudah gambarannya. Daripada bilang, wah gila, 1 triliun tuh jauh banget kan di kepala kita kan. Ternyata kalau kita breakdown, ternyata lebih mudah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita yang pertama adalah jangan pikirin tentang tim dulu, tapi pikirin dulu apa personal goal yang kita mau capai. Kenapa? Karena gini, kalau kita punya bisnis, tapi kita nggak tahu personal goal-nya, kita sadar bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis pasti banyak banget rintangannya. Ketika kita nggak clear dengan kita punya personal goal kita, yang terjadi adalah apa? Ada tantangan kita mundur, ganti bisnis baru lagi. Ada tantangan lagi, mundur lagi. Tantangan lagi, mundur lagi. Kita nggak pernah kemana-mana akhirnya. Tetapi kalau kita punya personal goal yang kita bilang, aduh kita pengen banget nih, kita clear banget nih gitu. Setiap tantangan di bisnis yang dihadapin akan lebih mudah untuk kita hadapi. Kenapa? Karena kita punya spirit yang tinggi. Karena kita sadar banget bahwa ini adalah bisnis yang tepat untuk mencapai kita punya personal goal. Jadi, gitu ya teman-teman ya. Pastikan Anda punya personal goal-nya itu clear apa. Lalu Anda cek nih, apakah Anda punya bisnis mampu membantu Anda lebih cepat mencapai Anda punya personal goal. Dari situ baru Anda pikirin strateginya termasuk dengan yang namanya bangun super team. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ingat bahwa personal goal itu sangat penting. Nah, ketika kita masuk ke yang namanya super team, mencari super team tadi ya, leadership number one. Yang kedua adalah bukan cuma tentang leadership. Nomor dua adalah yang teman-teman harus kuasai adalah kita membangun company ini bukan bikin warung. Yang saya pengen sharing ke teman-teman adalah ketika kita bikin bisnis, ini bisnis yang besar sebetulnya. Nah, sehingga ketika kita bisnis yang besar, ketika kita mau hire orang-orang yang bagus, pasti mereka akan tanya, Pak, Bu, ketika Anda membangun ini, company ini mau dibawa kemana sih? Visinya kemana sih? Apa sih misinya? Apa sih budaya kerjanya? Apa sih value-nya gitu? Jadi nomor dua adalah Anda harus punya yang namanya budaya kerja. Karena kenapa? Teman-teman, kalau Anda punya super team, tetapi Anda nggak punya budaya kerja di company Anda, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang di company Anda berusaha untuk menerapkan budaya kerja mereka masing-masing. Yang which is di mana mungkin atau sebagian besar nggak sesuai dengan Anda sebagai foundernya.
Ya, jadi ingat bahwa nomor dua adalah Anda harus membangun yang namanya budaya kerja. Nah, budaya kerja dibangunnya dari mana? Yang pertama Anda harus tahu visinya apa, misinya apa, turunin ke yang namanya value. Contoh misalkan, kita di Idea Cloud kita bilang namanya kita punya value the company-nya adalah namanya sejati. Apa itu sejati? S-nya adalah syukur, E-nya adalah empati, J-nya adalah mental juara, sejak A-nya adalah antusias, T-nya adalah tangguh, I-nya adalah integritas. Di company saya yang lain ada namanya GLC, Global Leadership Center. Kami punya core value apa? Go big. G-nya apa? Grateful. O-nya adalah ownership. B-nya adalah belief in human potential. I-nya adalah integrity. G-nya adalah grow together. Jadi kita bikin sebuah company bukan bikin warung. Kita pengen bikin sebuah company yang memang kita mau bangun besar. Nah, ketika Anda hire orang-orang bagus gabung ke company Anda, mereka akan pasti tanya, budaya kerjanya seperti apa, value yang ada di company seperti apa, visi dari company ini apa, kenapa sih Pak, Bapak sama Ibu bangun company ini, seperti apa misinya. Ya, jadi nomor dua adalah Anda harus kuasai yang namanya pembangunan budaya kerja di Anda punya company. Baru orang-orang yang bagus akan gabung sama Anda dan bertahan di tempatnya Anda. Baru yang ketiga adalah baru yang namanya teknik untuk merekrut, membangun, dan meretention ya, mempertahankan. Baru nomor tiga adalah belajar cara untuk mencari, mempertahankan, dan juga membangun kita punya tim. Dengan cara yang pertama adalah kita harus clear dulu nih, siapa yang kita mau hire, spesifiknya seperti apa. Dan ingat bahwa ketika Anda bikin lowongan kerja, jangan pernah khawatir untuk menaruh informasi berapa benefit yang Anda mau taruh. Kenapa? Karena itu salah satu yang menjadi daya tarik Anda punya company bagi mereka yang mau gabung sama Anda. Ya. Salah satu mindset yang saya mau share sama teman-teman adalah kita yang tadi bilang mau berbagi gitu. Kita sering kali diajarkan kita tanda tambah untuk menambah keuntungan kita punya company, inilah strateginya. Kita diajarin cara mengurangi biaya biar tambah untung. Kita sering kali diajarin tanda kali biar tambah untung lagi. Tetapi jarang sekali kita diajarin tanda bagi. Jadi ketika kita mau hire seorang yang bagus, ya jangan expect Anda gajinya kecil gitu, yang mana ada yang mau gitu, ya. So, ketika Anda bikin lowongan kerja, Anda harus berani pasang angka yang menarik buat mereka. Kenapa? Karena sebetulnya orang itu kita bisa ukur. Contoh misalkan, Anda punya company, Anda butuh yang namanya sales supervisor misalnya. Lalu Anda punya budget, Anda mau taruh 10 juta per bulan. Anda mesti hitung sebetulnya, supaya orang ini tidak membebani Anda punya company di 3 bulan pertama masa percobaan, orang itu mesti berapa sih minimum salesnya yang mesti dicapai? Tambahan salesnya mesti berapa? Nah, gimana cara ngitungnya? Itu adalah 10 juta dibagi dengan Anda punya persentase laba kotor. Contoh misalnya gini, Anda kan tadi jualan snack ya, anggaplah 10 juta tadi adalah gaji yang Anda mau kasih buat Anda punya sales supervisor. Anda bagi dengan Anda punya keuntungan, anggaplah Anda punya keuntungan adalah 65% deh. Ya. Jadi apa artinya? Artinya adalah kalau dia gabung sama Anda dengan gaji 10 juta, dia hanya perlu menambahkan penjualan setiap bulannya berapa? 15 juta. Kok 15 juta? Karena 15 juta dikali dengan 65%, itu angkanya udah 9,75 juta. Tapi coach, itu kan belum termasuk sama dia punya insentif. Oke deh, kita tambahin dia punya insentif 2,5 juta. Jadi berarti total lah 12 juta 500. Nah, 12.500 dibagi dengan 65% persentase laba kotor. Ketemunya berapa? Oh, ternyata dia mesti mencapai pertambahan penjualan tiap bulannya ada 20 juta. Ya. Dengan cara gitu, Anda berani pasang angkanya di Anda punya lowongan kerja. Anda pasang, nah gini ya, ketika Anda sudah tahu, Anda sudah bikin iklannya bagus, teman-teman yang namanya bisnis, yang namanya pebisnis, itu juga mau investasi. Terkadang saya punya satu klien gitu di luar pulau, keuntungannya udah hampir 1 miliar per bulan. 1 miliar per bulan bersih keuntungannya. Ya. Tapi ketika saya minta dia untuk pasangan iklan, apa yang terjadi? Dia bilang, Coach, boleh nggak pasang iklannya di platform yang gratisan? Saya bilang, ini Anda lagi cari apa? Anda lagi cari buruh?
atau Anda lagi cari finance accounting tax manager gitu. Kalau Anda cari finance accounting tax manager, cari dia tempat platform yang gratisan, apakah ada? Saya bilang, iya tapi coach kalau taruh di platform itu mesti bayar 1 juta lebih gitu. Lah, kalau Anda mau carinya ikan hiu gitu, ya kan nggak mungkin terus mancingnya di empang kan? Ya Anda mesti investasi gitu. Mana mungkin ada orang-orang yang bagus adanya di situ gitu. Jadi itu adalah mindset yang kita juga harus punya sebagai pemilik bisnis. Kita harus berani untuk investasi. Ya, oke ini saya stop dulu saya punya sharing. Oke, hal lain lagi yang saya mau tambahin adalah, oke, setelah Anda pasang lowongan kerja, Anda mesti punya kemampuan untuk men-screening CV. Itu harus punya. Jadi, even though Anda punya HR misalkan, sudah punya HR yang screening CV buat Anda, tetap ketika Anda mau interview, Anda harus lihat CV-nya, pelajari CV-nya. Contoh misalkan, apa sih yang dipelajari di CV? Lihat apakah orang ini dari dia punya awal kerja sampai sekarang, dia punya posisi, dia punya departemen, apakah beda-beda atau satu alur gitu. Contoh misalnya gini, ada satu CV bagus dari yang namanya staff accounting, dia naik jadi supervisor accounting, dia jadi auditor supervisor, lalu dia jadi asset manager accounting, lalu jadi tax, lalu jadi accounting manager. Itu satu departemen tuh. Nah, kalau lihat CV yang gini ya, ini awalnya adalah customer service, lalu jadi orang gudang, lalu jadi orang auditor, lalu jadi misalnya contoh lagi ada jadi security gitu ya, atau selalu jadi orang sales gitu. Itu kan departemen yang berbeda-beda gitu, dan lihat posisinya nggak pernah naik gitu. Apakah Anda lihat bahwa itu adalah CV yang bagus? Yang enggak pastinya. Jadi kita harus punya kemampuan untuk baca CV. Setelah itu kita harus ngerti gimana cara interview orang, karena interview orang juga punya skill, ya punya skillnya. Nggak cuma sekedar nanyanya adalah Anda kapan siap kerjanya, berapa mau gajinya, Anda tinggal di mana, bukan cuma gitu kan. Tapi kita harus melihat bahwa kita harus bisa mampu menggali orang ini betul nggak sih perform. Apakah orang performer atau dia cuman doer doang. Atau jangan-jangan nih orang nih loser gitu, nggak pernah capai sesuatu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menginterview, menggali, melihat bahwa apakah orang ini punya kemampuan nggak, attitude itu gimana. Ada satu hal menarik yang saya pengen sharing adalah, saya punya klien di Bali, orang-orang Bali ini kan apa ya, lebih respect sama orang, lebih low profile gitu orang-orangnya. Lalu dia bilang, coach kita mau cari yang namanya sales manager. Lalu dia kirim ke CV satu CV ke saya bilang, udah nih orang nih bagus nih, pengalamannya bagus. Kita tes karakternya ini dominan, high dominan banget nih. Oke deh, saya interview, saya tanya gini, Bu, saya sudah lihat CV-nya Anda, saya sudah pelajari CV Anda bagus. Namun, saya izinkan saya mendengar langsung dari Anda tentang CV-nya Anda. Teman-teman tahu nggak dia apa yang dia lakukan? Dia menghela nafas ini. Ah, saya bilang, oh my God. Oke, bayangin ya, kita punya klien, kita punya company yang dimana core value-nya adalah orang-orang yang respect gitu ya, yang low profile. Kita mau hire sales manager, walaupun dia punya skill bagus, tapi kalau attitude kayak begitu ketika di interview, apakah kita berani untuk hire dia? Walaupun dia jago loh, teman-teman, bukan cuma karena skill yang kita hire. Dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda apa uh, baca buku gitu, kalau kalau kita hire orang, number one bukan skill, number one adalah attitude. Apakah attitude dari orang ini fit nggak sama kita punya budaya kerja? Baru kita ke skillnya. Ya. Tadi ya, bayangin kalau orang itu kita hire ke company kita yang low profile gitu, yang respect sama orang gitu. Apa yang terjadi? Mungkin dia bisa kasih penjualan, tetapi kita punya budaya kerja dan orang-orang kita akan berantakan. Karena ditanya aja gitu ya, tolong Bu, jelasin Anda punya CV, dia helas napasnya panjang tuh. Gitu ya, ketika interview gitu, sebelah udah oke, seru juga nih orang gitu. Jadi yang kedua adalah Anda mesti tahu gimana cara Anda rekrut orang. Nah setelah itu, setelah Anda lihat orang ini bagus, baru Anda hire. Nah ketika di hire itu ada banyak proses tuh, ada namanya body system, ada bikin induction program, itu untuk pengembangannya. Lalu setelah orang ini bagus, baru Anda retention.
Nah, kalau di retention, Anda boleh melakukan sesuatu yang berbeda terhadap orang-orang tersebut gitu. Sementara itu aja yang saya mau sampaikan dulu, karena saya lebih suka dengan cara diskusi minimal Anda punya gambaran besar ya. Jadi kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini adalah ingat bahwa Indonesia adalah negara yang bagus. Ini ada kesempatan buat teman-teman semua, kita semua untuk jadi pebisnis yang luar biasa. Yang kedua adalah sebelum bangun bisnis kita harus clear dulu apa sih kita punya personal goal. Lihat apakah kita punya bisnis saat ini adalah kendaraan yang tepat nggak buat kita mencapai kita punya personal goal. Setelah itu baru kita atur strategi sama nyari timnya. Nah, ketika nyari tim, ingat bahwa yang pertama bukan teknik mencari timnya, tetapi yang pertama adalah Anda as a leader harus punya skill yang benar, punya pola pikir yang benar sebagai pengusaha. Kedua adalah punya skill yang cukup sebagai pengusaha. Yang ketiga adalah Anda mau all out. Karena nggak mungkin juga Anda tim mau all out kalau Anda sendiri nggak all out di Anda punya bisnis. Lalu baru Anda bangun budaya kerja dari visi, misi, culture, baru ke budaya kerja. Terakhir adalah baru Anda kuasai yang namanya cara merekrut, cara membangun, sama cara retention. Oke, itu dulu deh Pak Denny, supaya jadi ada gambaran buat kita diskusi. Thank you. Awesome, yes, mantap banget. Teman-teman, silakan kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya. Jadi langsung aja ketik di kolom chat gitu. Kita diskusi aja. Lebih santai, lebih lebih banyak ini ya, lebih banyak case study-nya. Silakan kalau misalkan mau ada ini. Biasanya, nah pengen tahu Coach Robby, teman-teman ini biasanya punya tim gitu ya. Tapi biasanya, tadi kan dibilang kan, jangan takut untuk meletakkan gaji atau salary gitu ya di situ. Kalau nggak punya budgetnya masih baru mulai itu loh, itu gimana tuh di awal banget? Thank you banget. Pak Denny gini, sama sama gini, ini real yang kita lakukan juga. Ketika kita berdua punya konsep yang namanya Idea Cloud, kita ngapain? Kita berdua bikin yang namanya feasibility study, studi kelayakan bisnis. Kita pelajari tuh, untuk bikin yang namanya Idea Cloud tuh dengan konsep yang seperti ini, kita butuh modal berapa ya? Kita bikin tuh. Pas kita udah bikin, timnya butuh berapa banyak, ini buat 6 bulan punya working capital, oh ternyata kita butuh sekian miliar nih untuk bangun Idea Cloud. Terus kita ngapain? Ya kita cari loh, ada nggak partner yang tepat, yang sesuai dengan kita punya visi, misi, sama culture yang cocok. Akhirnya Pak Hermanto Tanoko sama Belinda Tanoko anaknya join deh sama kita. Gitu ya. Jadi zaman sekarang bukan zamannya kita harus sendirian. Zaman sekarang adalah zamannya kita kolaborasi sebetulnya. Nah, Gitu Pak Dani. mindsetnya teman-teman kan kadang-kadang ada yang kayak siapa yang mau kolaborasi sama saya gitu kan? Saya bukan siapa-siapa kan, Coach Robby, Denny Santoso ya, Pak Hermanto kan sudah top-top gitu kan. Tapi kalau saya baru mulai mau bisnis nih, nah siapa yang mau kolaborasi? Kalau kayak gitu gimana? Ya tadi ya, kita mesti mau investasi Pak Denny, teman-teman ya. Kita mesti pergi ke tempat-tempat di mana ada seminar para pengusaha ada di sana. Itu pun salah satu yang menjadi tujuan kami kenapa bangun Idea Cloud. Itu adalah menjadi jembatan buat teman-teman untuk bisa ketemu sama para investor nih. Karena investor itu juga akan melihat siapa diri Anda sebetulnya. Yes. Nah, yang menarik ya teman-teman sebenarnya bahwa ketika kita mau bangun sebuah bisnis, kita tuh punya blueprint gitu loh, kayak mau bangun rumah. Sebenarnya begitu. Ada blueprintnya. Problemnya dari banyak orang adalah mereka nggak punya blueprint, mereka nyarinya barang. Saya bisa jualan barang apa ya? Selalu kayak begitu yang dipikirin. Padahal bangun bisnis sama dagang itu ya dagang bagian dari bisnis, tapi bikin bisnis ada blueprintnya itu tadi. Nah itu yang banyak orang nggak tahu dan kita jarang sekali diajarin di sekolah untuk hal ini. Ngedesain tuh harus Iya. ada yang bilang kayak Den kecil-kecil jualan kan ya lama-lama besar. Ya Anda mau bangun gubuk sama mau bangun apartemen itu fondasinya beda teman-teman. Nggak bisa gubuk dibiarin lama-lama jadi tower gitu nggak bakal bisa. Itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi nggak analoginya nggak cocok. Nah langsung Coach Robin ini ada beberapa pertanyaan. Gimana caranya menggali agar tidak Sebelum dapat ya sebelum saya pada ini sharing ya sedikit ya. Nih, ya ini ya gini. silakan. Aduh, saya punya penjualan baru kecil banget nih. Tadi ngomongin triliunan. Enggak juga kok. Nih contoh nih ya. Ini ada tiga anak muda. Nih, tiga orang ini ada anak muda. Tahun 2019 sebelum COVID itu dia punya penjualan masih kecil, 30 juta per bulan. Eh, Sorry, sebelum 2019 sekitar 2017 2016 lah, 30 juta per bulan.
Saat ini dia punya keuntungan sudah miliaran rupiah per bulan. Kemarin 2023 kita beli BM, beli BM baru semuanya gitu. Jadi jangan jangan takut dengan atau jangan minder juga dengan ada punya bis saat ini. Ini anak-anak muda ini start dari 30 juta. Sekarang dia punya keuntungan udah miliaran rupiah per bulan dan kita lagi prepare tahun depan itu dia siap untuk terima investasi miliaran rupiah dari investor karena 3-4 tahun kemudian lagi kita akan kejar ke 1 triliun rupiah valuasi company. Itu BM Itu yang sih. Oke. BM yang bawah yang tengah tadi menarik Pak Robi. Ya, ya. Jadi Oke. ada yang gini kemarin tuh. Mimpi itu nggak ada modalnya teman-teman. Jadi boleh lah mimpi rada tinggian dikit ya. Nggak perlu pakai modal gitu. Kalau mimpi aja udah takut. Kemarin tuh ada satu orang tuh yang saya nanya, mimpimu apa? Saya nanya begitu teman-teman. Mimpimu apa? Tahu nggak jawabannya apa? Boro-boro mimpi. Ini mesti bangun macul kata dia. Jadi dia bahkan mimpi aja takut ya. Harus wake up untuk cari duit gitu kan. Jadi mimpi itu nggak apa-apa gitu. Kan nggak ada. Masalahnya adalah Hmm. seringkali kita di keluarga, seringkali ya, kita di keluarga punya mimpi tinggi, dikerdilkan sama lingkungan kita. Udahlah bersyukur aja Ya, lah, betul. jangan muluk-muluk lah, bapakmu ini kan kayak begini, kamu udah bagus nih hari ini. Nah itu berbahaya, itu berbahaya. Karena Anda jadi kayak Ya. dibatasi. Makanya saya sering bilang ke adik saya juga, ke lingkungan saya, guys, anak Anda itu berpotensi sekali loh. Jangan ngebatasi sesuai limit bapaknya. Kalau bisa anaknya lebih bagus dari bapaknya. Makanya anak saya kemarin ikutan kelasnya Coach Robi dari pagi jam 8 pagi sampai jam berapa tuh setengah 9 malam tuh mau ikutan VIP dinner sama peserta Idea Code. Anak umur 10 tahun teman-teman. Minta makan VIP bareng peserta. Terus habis itu Pak Robi pulangnya pertanyaannya lucu. Pak, ini name tag saya reguler, kok saya bisa duduk di VIP ya? Pertanyaannya begitu. Nggak tahu bapaknya ini kan yang punya acara. Pertanyaannya lucu tapi kritis gitu kan. Karena lihat yang lainnya name tag-nya Iya, beda iya. sendiri gitu. Menarik. Nah, tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai Anda membawa program atau limiting belief dari masa lalu, dari keluarga, dari lingkungan, di mana itu sebenarnya nggak benar. Itu kan mereka. Anda bisa lebih Iya, besar iya. lagi, gitu. Dengan cara ya tadi bangun bisnis, bangun tim dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya, Pak Iya, Robi ke pertanyaan. Hai iya, Coach Robi, iya. bagaimana cara menggali agar tidak dapat loser? Oke, yang pertama adalah pertanyaan yang sering kali saya gunakan gini sih. Tolong sebutkan Anda punya performance selama Anda bekerja atau selama Anda belajar di Anda punya sekolahan. Bukan cuma itu ada pertanyaan awal tuh, teman-teman. Setelah dia bilang A, B, C, dan D, gali lagi lebih dalam lagi. Ketika yang pertama itu tercapai, apa yang Anda lakukan? Itu tahun berapa tuh Anda lakukan? Siapa aja di sana? Apa strategi yang Anda lakukan untuk mencapai itu? Jadi dengan cara kita menggali itu, kita sambil kita lihat gestur tubuhnya. Orang ini betul dia melakukan atau dia cuman membuat cerita atau dia mengambil cerita dari dari dia punya teman punya keberhasilan dia punya teman punya keberhasilan. Nah, dengan cara kita menggali gitu, kita bisa melihat bahwa orang ini betul nggak atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minta dia berpikir tentang apa sih Anda punya mimpi? Kenapa mimpi itu penting? Kenapa nggak yang lain? Kali ketika saya tanya tentang mimpi, teman-teman, apa yang terjadi? Dia mikirnya cukup panjang tuh. Mimpi ya. Mimpi terbesar saya apa ya? Nah, ketika Anda ketemu kandidat yang ditanya mimpi aja lama, apakah saya lagi mulai meragukan, apakah orang ini adalah orang yang perform atau orang yang nggak perform? Karena orang-orang yang perform, saya percaya bahwa pasti dia punya mimpi yang besar yang dia mau capai. Eh, Lihat lagi dalam hal attitude misalkan. Bagaimana Anda melihat Anda punya company saat ini? Yang terakhir Anda apa? Bagaimana Anda melihat company Anda sebelumnya? Dengerin, apakah dia ngomong yang negatif, apa dia ngomong yang positif. Apapun yang dia jawab, kita gali lagi. Kenapa kenapa Anda melihat bahwa company itu bagus? Kenapa Anda melihat apa bos Anda itu atau atasan Anda itu jelek? Dan Anda pelajari juga bahwa orang ini ketika ngomong yang jelek-jelek, apakah cepat jawabnya atau dia karena gini kan, seringkali orang-orang yang negatif itu adalah paling gampang, paling cepat ketika ngomongin kejelekan orang. Ketika ngomongin tentang kebaikan orang, dia mikir kan, apa baiknya ya gitu. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa orang ini
punya negatif attitude atau enggak. Itu sih Pak yang saya lakukan. Tambahan dikit buat yang tadi ketika menggali ya teman-teman, ketika menggali biasanya saya nambahin pertanyaan seputar angka. Nah itu agak susah dikibulin tuh. Mikirnya kalau dia biasa, dia ngerjain, dia tahu KPI-nya, dia tahu hasilnya, performance-nya, kan gampang ya. Saya pernah juara satu di sini kan gampang ya. Tapi kalau ditanya pernah juara satu nggak, sebentar-sebentar. Dia mikir dulu lama gitu. Nah itu be careful gitu kan. Kalau saya pakai angka, terutama kalau di digital marketing, saya nanyanya kan pakai ROAS dan sebagainya ya. Berapa CAC-nya, berapa nilai customer acquisition cost-nya, berapa ROAS-nya, berapa profit-nya. Saya nanya pakai angka begitu. Kalau dia kayak, oh sebentar ya, sebentar ya. Nah kalau angka jawab, funnel-nya seperti apa gitu kan. Nanya funnelnya. Kalau saya digital marketing nanyanya lebih detail ke situ. Begitu dia kelabakan, oh berarti ini cuma operator aja, dia nggak mikirin CAC-nya berapa, profitnya berapa, dia nggak tahu. Wah ini saya nggak mau nih, gitu sih. Oke, kemudian berikutnya adalah untuk ngeset KPI atau OKR harusnya seperti apa? Nah ini menarik. Ini hampir semua orang nggak punya gitu kan. Itu Oke. aja. Ya, ketika teman-teman mau ngeset yang namanya KPI ya, Key Performance Indicator gitu. Kita baru bisa men-setting KPI dengan benar dengan dua syarat. Yang pertama adalah Anda harus punya job desk yang jelas. Job desk adalah proses yang dilakukan. Tapi KPI adalah output yang dia harus capai dari proses tersebut. Itu adalah syarat pertama, job desk yang jelas ya. Yang kedua adalah ketika kita mau bikin KPI dengan benar, Anda harus tahu, Anda harus punya juga yang namanya financial projection namanya. Apa tuh financial projection? Anda harus tahu bahwa tahun ini target Anda di bulan Juni itu berapa penjualannya. Berapa target di bulan Juli, berapa target di bulan Agustus dan segala macam. Berapa Anda punya target untuk harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Anda harus tahu juga berapa sih Anda punya biaya operasional. Karena angka-angka target yang ada di KPI sebagian besar adanya di financial projection. Anda udah bisa bikin KPI nih ya, job desk sudah jelas, Anda bikin KPI. Tapi Anda nggak tahu target ini dapat dari mana gitu. Yang jadi PR adalah kalau targetnya nggak clear, atau ini Pak dapat KPI dari mana nih gitu targetnya. Ya saya mau nyunya aja saya hitung gitu. Bisa ya benar, bisa nggak, salahkan. Jadi ini ada dua syarat teman-teman. Satu, job desk yang jelas. Yang kedua adalah Anda mesti punya yang namanya financial projection atau target. Setiap tahun Anda mesti punya target. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah ngeset nih KPI-nya gitu, monitoringnya gimana tuh? Month per month, week per Oke, week, atau seperti apa monitoringnya? oke. Untuk monitoringnya usul saya adalah per week, per week, per week dievaluasi, per minggu dievaluasi. Sorry, per minggu dimonitoring, tapi per bulannya dievaluasi. Jadi disuruh report gitu ya, disuruh report Yap, per divisi gitu ya, berarti yap. ya per Nah, divisi atau per tadi orang gitu. betul. Ada trigger bagus lagi nih Pak Denny. Jadi ketika kita sudah clear dengan KPI-nya, sudah clear dengan targetnya, ingat teman-teman, perlu juga dibahas bahwa eh, penulisan actual data ini dari mana nih? Contoh misalnya nih, kita punya yang namanya KPI Hmm. untuk sales manager misalnya. Yang pertama adalah pencapaian target penjualan. Anggaplah dia punya target adalah 2 miliar targetnya. Yang kita mesti sepakati adalah actual pencapaian penjualan angkanya dari mana nih? Apakah dari laporan rugi laba atau dari data penjualannya sales nih? Karena di beberapa bisnis itu angka penjualan antara tim sales sama tim accounting bisa berbeda. Kenapa Oke. demikian? Karena di tim sales ketika dia akui sebagai sales order, itu dia bisa akui sebagai penjualan padahal barangnya belum keluar. Sedangkan orang accounting itu akan menghitung sebuah penjualan kalau barang sudah dikirim karena keluarnya invoice. Nah, data itu harus clear. Data ini dapat dari mana? Data ini dapat dari mana? Data ini dapat dari mana? Sehingga nanti tidak ada salah salah miskomunikasi jadinya. Jadi kalau pakai timbangan, timbangannya harus sama lah ya, metranya sama lah ya. Ya, jadi betul, betul, Oke, betul. oke, Yap. oke. Em, ada lagi nih. Kalau menentukan ini lebih ke gini sebenarnya. Kalau saya mau merekrut satu orang desainer, gimana perhitungan benefit yang harus saya berikan? Ah, atau mungkin Oke. lebih digeneralisasi Nah, gitu kali ya, oke. di Gini, general. oke. Kalau desainer ini ada, saya butuh tahu juga sih ini company-nya bergerak di bidang apa nih.
Apakah Anda jasa desainer atau Anda ini usahanya apa nih? Poinnya adalah kalau orang ini gabung sama Anda harus tahu kontribusi dia kepada perusahaan itu apa. Oh, contohnya misalnya anggaplah Anda punya bisnis adalah jasa desainer. Ketika orang ini menjadi desainer di tempat Anda harus tahu kapasitas dia punya desain berapa desain per bulan. Satu desain berapa harganya? Kalau Anda jasa bisnisnya jasa desainer. Dari situ Anda mesti hitung nih, oh kalau ini berarti Anda punya jasa, berarti Anda punya keuntungan hampir 100% tuh. Artinya apa? Orang ini dengan gaji 10 juta, dia mesti bisa mendapatkan desain 10 misalkan, karena per desainnya harga 1 juta. Jadi intinya adalah setiap orang di company mesti bisa dihitung. Contohnya misalnya gini, oh saya bukan jasa desainer, coach. Kami ini adalah penjualan, tapi kami jualnya di sosial media misalnya, sosial media. Sehingga kami butuh desainer. Kita pelajari lagi nih, satu orang desainer di company kita itu bisa berkontribusi berapa ke penjualan. Ketika orang ini ditambahkan, berapa penambahan penjualan yang dia mesti capai dari situ. Kalau desainer kan nggak langsung nyambung gitu ya. Dengan adanya Betul, ditambah desainer kan omset juga belum. betul. Ya, tapi gini kan, contoh misalnya gini. Oh, saat ini dia cuma punya satu desainer. Di mana satu bulan ini dia bisa berkontribusi ke 30 ke 30 desain misalkan sebulan. Dan 30 desain kan berhubungan sama kita punya ROAS dan segala macam itu mesti dihitung. Berarti bahwa oh ternyata dengan desain yang bagus dia bisa masuk berapa penjualannya. Nah, kalau kita tambahin lagi satu desainer lagi, kita bisa lihat bahwa ini berapa potensi penjualan yang kita bisa dapetin dari dia. Itu sih Pak. Contohnya gini, kita mau hire orang keuangan deh gitu. Yang dimana saat ini kita nggak punya orang keuangan, sehingga nggak punya laporan keuangan. Nah, ketika kita hire orang keuangan, kita mesti hitung nih, oh ternyata kita punya budget sekian nih, untuk yang namanya orang keuangan 10 juta deh misalkan, orang keuangan. Nah, dengan adanya laporan keuangan yang benar yang kita bisa dapat tiap bulan tanggal 5, apa sih hasil dari situ yang kita bisa tambahkan sehingga kita dapat tambahan profit 10 juta untuk bisa mengcover dia punya gaji. Menarik, menarik. Iya, iya. Yang kita nggak boleh gini kan, kita hire orang 10 juta untuk orang accounting, tetapi kita punya pencapaian penjualan dan profitnya sama-sama aja. Ah, berarti orang ini nggak ada fungsinya dong. Gitu sih. Got it. Oke, ini pertanyaan mewakili semuanya kayaknya. Untuk risiko jika mempunyai manajemen tim yang buruk itu apa aja? Lalu gimana caranya membenahi manajemen tim yang buruk ini? Atau mulai dari mana? Jadi ini kayak di sum up gitu ya. Kalau misalkan ini kita tahu nih, company kita ternyata timnya nggak beres nih. Ini harus mulai dari mana nih? Very good question. Nah, saya izin masuk ke sebentar. Sini deh. Teman-teman, saya suka banget sama yang namanya non-box model nih. Jadi ini ada namanya non-box model. Ini ada kotak 9 ya. Jadi teman-teman di kita punya bisnis itu kita harus metain kita punya tim sebetulnya. Ini ada 9 kotak. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan 9 ya. Ini adalah low performance, ini adalah medium performance, ini adalah high performance. Ya, ini P nih ya, high performance. Di sini adalah low potensial, ini adalah medium potensial, ini adalah top potensial, ini adalah potensial. Nah, teman-teman, kita harus mapping kita punya tim. Setiap nama yang ada di company kita, orang itu harus masuk ke kotak yang mana. Nah, nama-nama yang ada di angka 6, yang ada di kolom 6, 8, dan 9, ini adalah orang-orang yang kita mesti pertahankan. Orang yang di 6, 8, 9 adalah orang-orang yang kita mesti pertahankan, nggak boleh keluar, karena ini adalah top talent. Sedangkan untuk yang ada nama-nama yang di kolom 3, 5, dan 7, ini adalah orang-orang yang kita perlu develop. Sedangkan untuk yang nama-nama di kolom 1, 2, dan 4 adalah nama-nama yang kita harus evaluasi apakah orang-orang ini tetap ada di company kita dengan dalam waktu tertentu atau ini harus dikeluarkan, harus diganti. Jadi ini adalah hal basic yang kita harus punya di setiap company.
Ini Pak sambil, Denny punya. kenapa? Tadi mikrofon belum kebuka. Iya, iya. Heeh. Nah, em, mungkin buat teman-teman ya yang pengen dibantuin gitu ya. Coach Robi punya tim ya di GLC yang bisa ngebantuin sebenarnya Coach Robi. Mungkin bisa di-share sedikit itu sebelum aku lanjutin ke next question. Iya, contoh tadi ya, dari yang tadi 30 juta tadi itu apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami men-check up dia punya bisnis gitu. Jadi dia punya bisnis kita check up dari berbagai macam sudut pandang. Dari yang namanya dia punya goal di bisnisnya dia, strateginya dia dalam hal operasional, bisnis proses, KPI, tentang dia punya strategi penjualan, tentang laporan keuangan, tentang super timnya mereka, tentang marketing strateginya mereka, itu semuanya kita check up gitu ya, kita cek nih, apakah orang ini, apakah bisnis ini itu sehat atau nggak sehat. Ketika di check up, itu akan ketahuan tuh, apa bagusnya dari company ini, apa kurangnya dari company ini, apa ancamannya, apa kelemahannya gitu. Jadi semuanya SWOT-nya kita bisa pelajarin. Nah, dari situ enaknya adalah kita tahu nih, untuk membuat company lebih baik, kita mesti ngapain. Nah, itulah kita kita punya program yang namanya Biz Checkup. Detailnya gimana? Berarti teman-teman, ini teman-teman ya, saya sering banget sih ngobrol bareng Coach Robi, tim saya juga sering banget di coach sama Coach Robi. Jadi biasanya kita punya blind spot di perusahaan kita. Kayaknya ya udah oke semuanya sih, udah bekerja sih. Mereka sampai lembur-lembur. Tapi kan Anda nggak tahu bahwa sebenarnya lembur-lembur itu bisa saja karena orderannya banyak atau karena dia underperform. Bisa aja. Nah, kalau underperform dan dia sampai lembur-lembur, problemnya nanti masuk ke Anda sendiri. Karena Anda harus ngasih gaji lembur sementara income-nya nggak naik-naik. Ya kan? Kalau orderannya banyak, haleluya gitu kan. Tapi kalau yang sebaliknya terjadi, dan kita nggak tahu itu problem, karena kita sudah terbiasa, oh kemarin sepi kok, sekarang rame kok. Padahal harusnya dengan orang yang mungkin gajinya naik 1-2 juta aja, itu selesai semuanya tuh, sore udah beres tuh. Jadi gaji lemburan Anda itu bisa masuk ke orang yang lebih baik misalnya. Jadi macam-macam sebenarnya yang menjadi blind spot kita. Dan itu sering sekali saya konsultasi dengan Coach Robi. Nah buat Anda yang memang pengen dibantuin untuk dicekin company Anda, nah tinggal kontak aja Coach Robi. Kita nggak pakai slide, kita nggak buka gimana-gimana. Cuman kalau yang buat yang mau aja, mungkin dari Oke, teman-teman yang mau klik link di komen di chat begitu ya. Saya taruh nomornya banyak di situ ceritanya sih. gitu. Ya, jadi baik cerita teman-teman. Pak Denny. Contoh yang saya ingat adalah ada satu pengusaha di Tangerang, itu satu keluarga. Dia bilang, Coach, kami punya company ini orderan banyak banget nih, Coach. Cuman kami bingung uangnya ada di mana gitu. Karena yang terjadi adalah sibuknya luar biasa, tapi duitnya nggak tahu di mana gitu. Menarik sih. Setelah kita check up, ternyata apa yang terjadi? Mereka salah menghitung yang namanya harga pokok produksi. Kok bisa ya? Jadi dia hitungnya salah, sehingga dia kasih harganya lebih rendah daripada seharusnya. Makanya dia punya apa pabrik jadi ramai tuh semua orderan. Tapi nggak ada duitnya. Kenapa? Karena dia sebetulnya menjual barang yang secara harga pokok produksi lebih mahal, which is adalah rugi kan. Nah, terus bilang, kok bisa bertahan? Karena sebetulnya dia memperbesar dia punya hutang. Jadi dia merasa bahwa company ini bagus karena orderannya banyak. Ternyata company itu problem karena harga jualnya kerendahan daripada harga pokok produksinya. Satu yang lucu. Yang kedua adalah ada lagi satu couple di Bogor, bisnisnya bagus. Dia punya keuntungan hampir 700 juta sebulan. Tapi yang terjadi adalah company ini nggak berkembang. Kenapa? Karena setiap bulan itu uang keuntungan yang disisakan cuma 80 juta. Sisanya dipakai buat apa? Buat beli mobil, buat beli tanah yang nggak produktif gitu. Yang terjadi adalah ini company udah bagus, saya nggak berkembang gitu. Ada lagi pengusaha di Sunter gitu, bisnisnya bagus, berkembang dari toko kecil jadi company besar, tapi dia merasa bahwa kok ini company-nya semakin besar semakin susah hidupnya gitu. Ternyata adalah dia punya orang keuangan, dia nggak pernah ngitung berapa dia punya conversion di dia punya piutang, sehingga dia pinter jualan, tapi dia nggak pinter tagih. Nah, itu Pinter semua jualan nggak bisa pinter nagih. diketahui. Iya kan ada orang yang pintar jualan nggak bisa nagih kan ya. Jadi yang terjadi adalah dia kekurangan uang terus tuh. Dia pinjam uang lagi sama bank, pinjam uang sama bank gitu. Padahal dia nggak tahu tuh ada di neraca sebetulnya kan. Ada laporan keuangan neraca gitu. Terus saya lihat nih, ini Anda punya utang semakin besar, kok ini piutang juga semakin besar gitu. Blind spot itulah yang akan Anda temukan ketika Anda gabung di Biz Checkup. Even tuh kayak tadi tuh yang 30 juta gitu.
Tiap hari dia berantem gitu sama temen sama partnernya karena mereka nggak clear ini bisnis mau dibawa kemana. 3 tahun pertama, tiap tahun, tahun pertama gini ya, pertama dia gabung sama Big Check Up, dia cuma 30 juta. Tahun pertama itu dia mencapai 750 juta per bulan. Tahun kedua lagi 1,5 M per bulan. Tahun ketiga dia nyampe 3 M per bulan. Kenapa? Karena dia clear dia mesti ngapain. Awalnya jualan kopi itu Pak Denny. Dia bilang apa? Siapa yang minum kopi Anda? Semua orang yang minum kopi coach, kamu punya target market. Saya bilang, salah nih orang-orang ini ya. Jadi, mesti clear, mesti tajam gitu. Setelah tajam, siapa dia punya target market, packagingnya berbeda, cara jualan beda, akhirnya dia bisa nyampe ratusan sampai miliaran rupiah per bulan penjualannya. Itu sih Ya, indahnya bisnis check up. ya, kalau kita nggak ngerti bisnis model, nggak ngerti ini, ya kita kayaknya jualan aja. Satu case tadi juga dari saya, teman-teman, Anda tahu saya di Tribelio gitu. Kemarin tuh ketika saya bikin itu di tahun 2022-an ya, ini udah di tengah-tengah jalan ya, di 2022-an. Profit profit kami itu marginnya itu tipis sekali, cuman sekitar 1, sekian persen. Karena mengikuti bisnis model company-company startup yang ada di luar sana, di mana profitnya belakangan, duitnya running dari investor tuh, dibakar-bakar gitu kan. Jadi profitnya segitu dan kita nggak profitable. Itu maksudnya profit gross ya, tapi habis itu netnya minusnya terlalu jauh. Nah karena saya sering ngobrol dengan Coach Robi, kemudian saya juga ngerti bisnis model, kita utak-atik. Hari ini dalam waktu setahun itu kita menaikkan profit margin itu 10 kali di angka 10, sekian persen. Nah, tadi siang barusan meeting, itu itu kita juga sudah menemukan profit margin yang 50%. Jadi kalau ngerti, oh ini ada celahnya nih, ini ada celahnya nih, ini bisa diutak-atik sebenarnya. Cuman kalau orang nggak biasa, ya jualan saya, ya barang saya ya begini. Ya udah harganya segini, marginnya ya segini. Kalau enaknya Anda ketemu sama Coach Robi dan tim adalah Coach Robi dan tim sudah ketemu banyak banget bisnis. Sehingga Anda bisa tahu kan, oh kalau model begini efisiensinya atau optimasinya diginiin loh gitu. Kalau Anda nggak pernah Hmm. menemukan atau bertemu dengan banyak bisnis, ya Anda cuma ngelihat bisnis Anda itu ya kayak begini ini modelnya. Saya ngelihat bisnis startup juga Hmm. kayak kemarin pertama ya, ya bayangin aja Tokopedia, Shopee dan yang lain-lain ngambil marginnya 1 sampai 5%. Saya ikutin 1 sampai 5%. Kompetitor saya iya kayak begitu 1 sampai 5%. Matilah karena mereka ternyata duitnya dari investor lah. Saya enggak saya jualannya pakai buku, duit sendiri gitu kan, mati-matian. Kalau saya nggak bisa nge-tweak. Nah, terus gimana bikin narasinya, gimana bikin marketing message-nya, kok dari 1% bisa ke 10%, orang kok mau. Nah, itu another things sih. Tapi intinya adalah Anda butuh orang ketiga. Nah, kalau Anda meng-hire saya atau Coach Robi, that's too expensive. Dan nggak perlu juga, saya bukan yang akan di-hire atau Coach Robi di-hire untuk ngejalanin operational Anda, itu nggak bakal. Anda cuma butuh, ya ketemu, habis itu dianalisa, oh ini giniin, PR-nya aja udah bisa untuk sebulan itu. Ya kan, Coach Robi kalau sudah ketemu tim saya tuh nyiapin laporannya, nyiapin ininya semua bisa berminggu-minggu gitu, teman-teman. Nah, tadi ada yang nanya Coach Robi, untuk Iya. bisnis check up kayak gitu, rame-rame atau one on one dan berapa lama Oke, thank you. prosesnya Thank gitu. you. Iya, jadi kalau untuk yang namanya bisnis check up itu eh, semua pemilik bisnis harus hadir. Jadi semua pemilik bisnis harus hadir. Kalau Stakeholder lah Anda ya. punya bisnis ada 3 orang, ya. Jadi kalau Anda punya bisnis ada 3 orang, ya tiga-tiganya harus hadir. Saya jadi ingat ketiga satu hal lagi itu Pak Denny. Ada kita punya klien, dia jualan roti. Dia pakai franchise. Sistem untuk pengembangannya sebelum di check up. Terus ketika saya check up di dia punya bisnis, ternyata kalau dia saat ini punya 70 franchise, kalau dia mau menghitung, kalau dia mau memperoleh bisnisnya dia mencapai valuasi 1 triliun, itu butuh 1.400 tambahan franchise. Terus kita hitung lagi kan, ternyata kalau dia pakai strategic partner, dia hanya butuh 400 outlet. Nah, saya tanya sama dia, Anda mau jadi franchisor atau Anda mau jadi strategic partner yang hanya butuh 400? Jauh beda kan ya? Membangun 1.400 dengan cara franchise, dengan cara Anda punya strategi baru sekarang. Anda nggak usah cari franchisee. Anda cari strategic partner yang hanya membangun 400 titik lagi, Anda bisa mencapai 1 triliun rupiah. Itu ditemukannya di bis check up. Bayangin kalau dia nggak ikut check up pada ini dan teman-teman, yang terjadi adalah dia akan mati-matian membangun 1.400 lagi franchise di seluruh Indonesia. Capek duluan sebelum goalnya tercapai. Ya, jadi
By the way, ini business check up one on one teman-teman. One on one itu maksudnya Anda pribadi dan partner Anda, bukan rame-rame, bukan kayak begini. Ini benar-benar kayak kayak ke dokter lah, ke dokter bisnis gitulah. Business check up itu cek cek darah di lab lah, intinya begitu. Bisnis Anda tuh sehat atau enggak. Jangan-jangan kalau dijalanin lama-lama mati. Itu kan kelihatannya sehat tadi kan. Utangnya digedein hanya untuk jadi piutang, di mana Anda bayarin bunga bank. Mati nggak? Itu berbahaya. Oke, kita Ya, lanjutin sedikit. Ada pertanyaan ini cukup menarik nih, Pak Robi. Dari Baba Cuan. ya, Kalau saya pekerja oke, coach pemimpin departemen di salah satu maskapai lokal di Kamboja, saya rekrut puluhan oke. tenaga profesional pilot engineer dari Indonesia dan ada sedikit konflik interest Wow. saat rekrut. Satu sisi saya harus rekrut orang sesuai spek yang sudah ditentukan. Di sisi lain banyak teman-teman yang pernah sama-sama kerja di maskapai di Indonesia yang sebagian terpaksa saya rekrut karena pertemanan, agak mengabaikan target orang yang seharusnya saya rekrut secara profesional. Nah, mohon pencerahan karena saya masih akan rekrut beberapa orang lagi karena penambahan jumlah pesawat di maskapai tempat saya kerja. Thank you. Oke, thank you. Teman-teman gini, buat saya nama baik itu adalah nomor satu. Saya dulu pernah kerja juga, selama 11 tahun saya pernah kerja sebagai profesional dari posisi sebagai salesman. Kalau saya jadi Anda, menurut saya pisahkanlah antara teman dengan bisnis atau teman dengan Anda punya profesi. Ketika Anda punya company meminta Anda untuk mencari pilot dan segala macam krunya itu dengan spesifikasi tertentu, usul saya better Anda lakukan secara profesional. Walaupun teman Anda akan masuk ke sana, tapi lakukanlah dengan profesional. Kenapa? Karena concern saya adalah di nama baiknya Anda sebetulnya. Itu ya, teman-teman. Gitu Simple sih. jawabannya. Ya, simple, simple. Nah, ini menarik bersinggungan dengan saya sebenarnya, tapi pengen pendapat dari Pak Robi. Jadi ini pertanyaannya adalah untuk bangun bisnis affiliate marketing dengan net income 1 M per bulan pasti butuh tim. Nah, kapan kita mulai membutuhkan tim? Mungkin sama kurang lebih dengan ini tadi ya. Tapi mungkin Ya, ada perspektif yang sedikit berbeda gitu. oke. Ya. Nah, teman-teman gini sebetulnya. Sebetulnya setiap bisnis apapun yang kita mau bangun, kita mesti bikin rencananya dalam bentuk laporan keuangan. Jadi ada namanya feasibility study atau namanya financial projection. Ketika kita mau capai satu angka tertentu, kita mesti bisa breakdown sebetulnya. Kita butuh modal berapa, dengan tim seperti apa, supaya angka itu bisa lebih cepat tercapai. Jadi mesti dihitung dulu semuanya sebelum Anda lakukan. Ketika Anda, gini, sama seperti kita mau liburan gitu. Kita mau liburan ke Bali gitu, anggaplah naik mobil gitu. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa sebetulnya berapa sih butuh bensinnya, berapa sih butuh budget liburannya. Kita sering kali, ya udah deh liburan ke Bali pakai mobil, jalan deh gitu. Apa yang terjadi di bisnis? Seringkali di tengah jalan Anda kehabisan bensin. Rugi kan? Gitu. Jadi semuanya harus diukur, harus dihitung dulu, direncanakan dari awal. Kan ada pepatah mengatakan kan ya, kalau kita nggak plan dengan benar, apa artinya? Plan to fail. Anda sudah kalah. Iya, Anda sudah plan, Anda sudah merencanakan untuk gagal. Tapi once Anda sudah merencanakan dengan benar, itu 50% Anda sudah win sebetulnya di Anda punya bisnis. Ingat bahwa kita bangun bisnis bukan bangun warung. Kita bangun bisnis bukan warung. Masalahnya adalah banyak dari teman-teman kemungkinan benar, kemungkinan besar bahkan nggak tahu bisnis itu apa. Yang diketahui adalah warung itu apa gitu kan. Yang pokoknya aku punya produk, aku jualan, aku dapat duit, berarti itu Ya. cuan gitu kan. Sekilas Pak Robi, sekilas. Bedanya bisnis sama cuma jualan begitu aja, sekilas aja. Iya, yang pertama adalah kalau Anda jualan, Anda nggak pusing sama yang namanya brand, Anda nggak pusing sama yang namanya tim, Anda nggak pusing sama yang namanya bisnis proses, Anda nggak pusing sama yang namanya sistem. Tapi once Anda membangun bisnis, Anda harus care dengan yang namanya brand, Anda harus care dengan namanya tim, Anda harus care dengan namanya pembangunan sistem. Itulah bedanya antara orang bikin warung sama bikin bisnis. Nah, terus kenapa Warung, mau pusing gitu kalau kayak gitu tuh? ya karena gini teman-teman, kita bersyukur kita ada di negara yang berkembangnya bagus. Kenapa kami, Pak Denny, Pak Hermanto, sama saya, sama Bu Belinda bikin Idea Cloud? Karena kami punya harapan besar bahwa ketika negara ini maju,
Yang menikmati kemajuan negara ini bukanlah orang lain, tapi adalah kita sendiri, orang Indonesia. Itu harapan kami terbesar, makanya kami bangun Idea Club. Kami membantu para pengusaha agar menjadi pengusaha yang berhasil, bukan yang gagal, bukan yang cuma bikin warung. Karena potensinya bagus banget, teman-teman. Ya, intinya balik lagi ke Gitu sih. personal goal tadi sih. Kalau bagi Yes, teman-teman nggak mau betul. repot, buka warung aja sudah cukup untuk menghidupi hidup, ya sudah, nggak ada yang salah gitu. Tapi kalau misalkan kurang, ya Anda mesti memperhatikan itu tadi. Ya, jadi bikin bisnis lebih ke bangun sistem, bangun tim, bangun culture, bangun brand, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang lebih besar. Bukan sekedar cuman punya produk, kemudian dijual gitu aja. Ya, jadi beda beda banget. Memang dalam bisnis pasti ada jualannya, tapi banyak komponen atau faktor lain yang menunjang terjadinya sebuah bisnis. Oke, kemudian berikutnya. Coach Robi, saya pengen nanya, kalau company udah punya culture, tapi ada gap antara generasi sehingga adanya clash, terutama Gen Z, millennial, boomers. Apakah kita harus mempertahankan Hmm, company culture atau mengikuti cara hmm. kerja generasi paling baru? Menarik sih. Oke, oke. Kembali ke Anda sebagai founder. Contoh misalnya, oh orang-orang sekarang maunya adalah work from home. Tapi apakah betul nggak sih bisnis Anda bisa diranin dengan maksimal dengan cara work from home? Kalau bisa ya go ahead. Cuma kalau nggak bisa ya Anda harus bilang sama mereka semuanya bahwa teman-teman nggak bisa. Anda harus work from office. Ya mereka harus ikut gitu sih. Jadi yang namanya budaya kerja boleh ada perubahan, tetapi pastikan fit sama Anda punya bisnis. Oke. Ada kode ini konfirmasi dong target segitu masih bisa kan untuk affiliate produk digital? Kalau ditanya masih bisa, bisa aja sebenarnya. Karena saya pernah lihat di luar negeri itu income itu bisa nyampe 1 juta, 2 juta, 3 juta US dollar per month. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Oke, next. Apabila kami adalah usaha baru dan untuk rekrut, ya tadi udah ya, budget terbatas, apakah harus aim rekrut yang sudah memiliki pengalaman atau menggunakan budget seadanya untuk rekrut fresh graduate atau anak magang bergerak di bidang jasa desain? Pertimbangannya gimana itu untuk menentukan itu? Karena, Oke, anak magang atau fresh graduate juga butuh tempat kerja kan. Kalau ditolakin semua berarti fresh graduate gak ada tempat kerja juga. Nah, itu pendapatnya gimana tuh? oke. Itu usaha mereka bukan usaha kita. Yang kita mesti pikirin gini ya teman-teman. Teman-teman ingat kata kuncinya adalah percepatan. Teman-teman ingat nama kuncinya adalah percepatan. Pisahkanlah antara dunia sosial sama dunia bisnis. Wah, Anda pengen bantu mereka. Itu another thing dari Anda punya bisnis sebetulnya. Kalau saya bilang bahwa better Anda plan, Anda punya bisnis model, Anda harus hitung kalau Anda hire orang-orang yang perform, Anda butuh dana berapa. Ingat bahwa nggak semuanya tentang modal kerja. Zaman sekarang itu banyak investor yang sebetulnya lagi nungguin siapa nih company yang saya bisa invest. Jadi usul saya adalah ke teman tadi yang nanya, better Anda hitung, Anda hire orang-orang yang memang capable di bidangnya sehingga Anda bisa cepat mencapai Anda punya mimpi. Pisahkanlah sama Anda punya tadi ya, wah mesti mikirin tentang orang yang ntar lulus kerja mau kemana itu urusan dia bukan urusan kita. Gitu ya. Jadi sesuai budget, tapi yang mempercepat kita gitu ya. Iya, kita lagi bangun idea cloud gitu. Kita udah hitung kan, oh kalau orang yang bagus berapa juta, ini berapa juta. Kan kita hitung dong berapa modal kerjanya selama 6 bulan ke depan. Patungan lo, gitu kan. Kalau Ya, nggak ada cari investor lo, gitu. ya. Buat teman-teman yang mungkin bisnisnya merasa cukup bagus, cukup bisa besar, butuh investor. Nah, deket-deket sama Coach Rofi. Duit duit teman-temannya banyak. Ya, duit duit komunitas kita cukup banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi um, dengan ini Anda bisa bisnis check up dengan Coach Robi, kenalan lebih baik, maksudnya kenalan in person ya, ketemu gitu ya. Siapa tahu ketika bisnis Anda dibenerin, nah duit investor bisa masuk. Karena kebanyakan salah persepsi nih, Pak Robi kemarin. Bisnis saya lagi struggling nyari investor. Investor mana yang berani meresikukan duitnya ke bisnis yang mau mati ceritanya. Sementara banyak yang nyari Nggak ada. investor karena karena company-nya mau mati. Ini kalau nggak diinvest ini peluangnya besar sih, tapi kita kekurangan duit dan mau mati nih gitu kan. Terus minta investor. Investornya mana yang berani? Investor nanyanya, ini Iya, aman nggak? Returnnya berapa? Bukan malah mau mati. Bukan dewa penyelamat teman-teman. Kita mau gede bareng-bareng ya.
gitu Iya, ya. Jadi betul. gitu. Nah, ada pertanyaan yang gini, gimana caranya rumusnya menentukan salary karyawan? Ada rumusnya nggak, Pak? Oke, oke, ada sih gini. Anda harus tahu siapa pesaing yang terdekat yang Anda paling Anda awasi lah gitu. Dari situ Anda harus lihat bahwa di posisi itu berapa sih gaji mereka. Intinya adalah simple teman-teman. Kita harus membangun sebuah company yang dimana benefitnya itu menarik buat mereka. Intinya adalah kita harus bisa naruh kita punya benefit lebih tinggi dikit deh daripada kita punya pesaing. Jangan taruh di bawahnya gitu. Kalau taruh di bawahnya, kita jadi training center. Kita yang develop tuh orang-orang, ketika udah bagus dia pindah sebelah tuh, karena di sana benefit lebih tinggi gitu. Ya janganlah. Kita mesti taruh kita punya benefit lebih tinggi di kita punya company. Simple. Interesting. Pertanyaan lagi dari Pak Tan Gunawan ya. Saya bergerak di bidang konsultan pajak. Saat ini saya memiliki tim hingga 10 orang. Hanya berdasarkan perspektif Hmm. saya, tim saat ini memiliki habit, sense of belonging, dan efektivitas bekerja yang tinggi. Um, Ya. Bagaimana mengubah mentalitas dan habit tersebut? Oh, berarti enggak dong tadi. Visi, misi, Iya. KPI udah jelas, tapi tidak ada semangat untuk Nah, ini, untuk apa achieve gitu. oke. Oke. Tadi Pak, KPI itu kalau sudah disetting harus ada dua hal lagi sebagai pendukung, yaitu adalah apa reward, apa hadiah, apa penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada tim yang memang mencapai KPI. Tetapi nggak cukup dengan yang namanya hadiah atau penghargaan. Ada nomor dua. Ketika orang-orang itu tidak mencapai KPI, apa konsekuensinya gitu. Nah ini seru banget nih. Kita ngomongin tentang konsekuensi menarik banget teman-teman. Ini baru kemarin saya ketemu sama saya punya klien tuh saya bantuin handle dia punya tim yang potensinya ada, skillnya ada, tapi dia belum mau gitu. Apa kita lakukan? Kita tanya gini pada nih, kalau Anda mencapai Anda punya KPI bulan ini, apa hadiah Anda pengen? Gitu ya. Terus kita ngomong angka lah. Oke. Sekarang saya bilang kalau konsekuensi, kalau Anda mencapai KPI dengan skor sekian, apa konsekuensinya? Gitu. Yang Kerja terjadi lebih adalah keras. dia mikirin. Dia mikir, apa konsekuensinya gitu kan. Saya bilang teman-teman, semakin tinggi Anda punya konsekuensi, itu menunjukkan semakin Anda komitmen sama Anda punya KPI. Teman-teman, dari situlah kita sebagai owner melihat bahwa tim kita nih mau nggak sih ditarik menjadi lebih baik. Tapi hebatnya orang-orang ini adalah, dibilang coach, saya berani, kami punya tim di lantai 2 itu ada 20 orang. Kalau saya punya nggak mencapai KPI, saya pribadi bersedia untuk traktir makan siang selama 10 hari dengan budget per orang 20.000. Wah, sebenarnya itu tuh gila juga nih orang ya. Oke deh, fight gitu ya. Jadi ketika kita punya tim, punya hadiah yang menarik, punya konsekuensi yang juga menarik buat mereka, itulah motivasi mereka untuk mencapai dia punya KPI. Jadi KPI itu nggak cukup cuma KPI doang, mesti ada reward, ada konsekuensinya apa. Oke, oke, sip. Em, ada nanya untuk bisnis check up nih, harus ada data apa Mhm. saja untuk di check up? Dan apabila data tersebut Oke, tidak ada atau tidak lengkap, gimana cara melengkapinya? oke. Akan maksimal kalau teman-teman sudah punya laporan keuangan. Tetapi kalaupun Anda belum punya laporan keuangan, minimal Anda punya gambaran berapa Anda punya penjualan, berapa Anda punya keuntungan per produknya berapa, Anda tahu kurang lebih Anda punya biaya operasional berapa gitu, sehingga kita nggak punya gambaran bahwa sebetulnya Anda nih untung atau enggak sih gitu. Gitu sih pada ini. Yang the best Oke, adalah kalau Anda punya laporan keuangan. Kenapa? Karena kinerja Anda punya bisnis ada yang di laporan keuangan ketahuan nih. oke, menarik. Tadi belum disebutin ya, untuk harganya berapa ya, Pak Robi? Oke, kalau normalnya itu satu bisnis itu kurang lebih check up-nya sekitar 3 sampai 4 juta dengan investasi per bisnis Tiga empat adalah jam 5 ya? juta rupiah. 3 sampai 4 jam. 3 4 jam. 3 sampai 4 jam itu ada baiknya kalau Anda offline sama saya, itu investasinya adalah 5 juta per bisnis. Tapi karena ini adalah acara Pak Denny dan saya pengen bantu teman-teman, kalau Anda daftar hari ini dan lunas hari ini, hanya untuk 5 peserta doang ya, hanya untuk 5 peserta doang, itu angkanya investasi cuma 1,5 juta per bisnis. Ketemu langsung. Cuman Sama, buat ketemu sama langsung. harus offline ya soalnya ya.
Kalau dari jauh bisa nggak? Kalau Zoom misalkan. Bisa, tapi seringkali orang nggak begitu klik kalau online. Kalau offline tuh bisa ada yang nangis-nangis gitu ya. Karena ditanya-tanya tuh. Kan kita tanya mimpinya apa gitu. Kalau nggak mencapai apa rasanya gitu. Jadi yang diaudit bukan cuma bisnisnya sampai sampai orangnya ya. Kenapa milih bisnis ini gitu kan? Iya, betul. Terus apa sih mimpinya dan kalau ini nggak mencapai apa dampak sama Anda punya keluarga gitu. Ternyata bisnisnya warisan keluarga, warisan orang tua. Jadi ngejalaninya penuh perjuangan karena hanya demi orang tua. Terkadang pada ini saya menemukan juga bisnis ini bagus sebetulnya. Tetapi karena hubungan adik kakak, hubungan orang tua, hubungan suami istri yang menurut saya membuat bisnisnya nggak bergerak. Gimana tuh? Karena Gini, contoh misalkan, eh, ini tidak ada pembagian tugas yang jelas antara adik sama kakak, atau antara orang tua sama anaknya. Nggak jelas. Sehingga apapun yang terjadi adalah semuanya adalah kayak gado-gado. Nah, itu bisa jadi berantem tuh, ajang ajang berantem. Nah, tugasnya kita adalah memecahkan bahwa Anda lebih kuat di mana, Anda pegang mana aja, Anda lebih kuat di mana, Anda pegang apa aja. Dengan tugas dan posisi yang jelas, itu eh, gesekannya akan semakin berkurang. oh, Itu juga masuk ke sana. masih ada tim, tolong dong dikasih linknya untuk chat WA-nya. Ada yang nanya, nah ini. Buat teman-teman langsung aja klik link di komen atau di chat ya. Ada di situ. Kemudian tadi ada yang nanya, sebentar saya kelewatan. Gimana caranya untuk memberhentikan pegawai yang nggak perform kalau nggak tega? Bagaimana membuat proses firing yang lebih Eh, smooth supaya orang tidak terlalu down ketika diberhentikan? Tanya ChatGPT kalau saya. yang pertama gini teman-teman ya, nggak usah ya namanya pecat orang tuh dengan emosi, enggak sih. Karena saya punya prinsip bahwa satu musuh itu lebih banyak daripada 1.000 teman. Jadi ketika kita mau putus hubungan kerja sama seseorang, baik-baik aja omongin gitu. Karena orang itu juga bisa dia ngomong sebetulnya. Itu sih saya punya saran. Jangan pakai emosi, baik-baik aja ngomongnya eh, supaya kita nggak punya musuh jadinya. I see. Ini adalah yang Jadilah pemimpin yang benar bukan yang baik. Ketika kita tahu bahwa orang ini sudah kita bantuin dan segala macam, sudah kasih waktu dan segala macam, nggak bisa juga ya kita mesti let go. Nggak bisa enggak. tadi soalnya jadi orang baik ya, nggak tegaan ya. Nggak bisa. Maksudnya ini, kita jadi orang orang baik betul, tapi pisahkanlah yang namanya kegiatan sosial sama bisnis. Ya, ya. Kemarin tuh saya juga bilang kan kalau misalkan kita kita banyak ngerekrut yang nggak perform karena masih pemula, kita bukan running bisnis, kita jadi edukasi, bikin Iya. sekolah jadinya. Tapi ada juga tuh ada orang-orang yang toksik dan sebagainya. Edukasi masih mending. Kalau sampai toksik banget, kita juga bukan rehabilitasi teman-teman. Rehabilitasi ada tempatnya tersendiri. Ya, kita mau run the business bukan edukasi, apalagi rehabilitasi itu yang mindsetnya buset dah. Kita mesti benerin mindsetnya dulu dan seterusnya. Wah, akhirnya kita nggak ngurusin bisnis kita tuh. Kita beresin itu jadi ya, tempat rehabilitasi. Oke, nih waktu kurang 5 menit nih teman-teman. Jadi ada satu pertanyaan yang cukup lumayan nih. Saya bergerak di bidang game development dan saat ini kami membangun project game jangka panjang udah 4 tahun dengan modal bootstrap dari usaha kami yang lain yaitu software house. Jadi sebagian keuntungan software house kami peruntukkan untuk membangun game. Saya ngerasa kayak Tribelio. Kemudian, kira-kira pertanyaannya, kira-kira untuk seperti ini, bagaimana financial projection-nya? Karena kami di awal juga tidak ada perencanaan keuangan mengenai game development-nya ini. Dan kami berniat untuk membawa Hmm. game ini ke investor dan software house. Software house-nya memang tidak direncanakan jadi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tim software house dan game development ada beberapa yang sama-sama mengerjakan dua project ini. Apakah ideal? Gitu sih. Iya. Jadi yang pertama adalah eh, yang namanya feasibility study pasti bisa dihitung. Walaupun memang nggak bisa akurat 100%, tapi minimal kita bisa cover 90-90%. Itu nggak apa-apa. Jadi itu yang mesti Anda bikin. Yang kedua adalah kalau Anda gabungkan Anda punya sumber daya di dua project, selama memang itu memungkinkan dan nggak apa-apa juga sih. Nggak ada salahnya kok. Tapi ingat Anda harus tahu bahwa mana kendaraan yang mampu membantu Anda lebih cepat mencapai Anda punya personal goal. Anda harus clear banget. Dan I think dari saya sendiri karena
Ini Jessica ya. Jessica kondisinya benar-benar mirip saya. Jadi ada dua begitu dan timnya juga di split kayak begitu. 4 tahun cukup lumayan loh sebenarnya. Ada progres yang bisa kelihatan nggak yang kira-kira menghasilkan? Karena saya dari tahun pertama, tahun kedua traction kita naiknya cukup tahun ketiga dari 2019 ya, 2022 ya hampir 3 tahun itu traction kita lompat tuh. Jadi kita tahu oh tractionnya lompat tuh, tapi nggak profit. Di 2023 kita bikin tuh um, Traverse City. Nah itu mulai kelihatan tuh, oh lompat nih. Hari ini kita sudah ketemu tuh bisnis modelnya udah profitable secara bisnis model ya. Tinggal kita skill. Nah berarti kita tinggal mikirin skillnya aja nih di tempat saya. Tapi progresnya itu kelihatan, kan sesuatu yang muter-muter di tempat-tempat aja. Oh belum kok, ini nanti pasti begini. Kadang-kadang dream jadi halusinasi. Be careful itu kalau nggak ada progres datanya seperti apa. Ya, soalnya saya ngalamin tuh Pak Robi juga sering ketawain tuh kayak tuh udah nyelup segini tuh dikit lagi tenggelam. Udah mau mati gitu, beneran udah mati. Cuman tahun ini em, bener-bener blessing banget sih karena memang progresnya jauh berbeda daripada tahun-tahun lalu gitu kan. Traction kita juga cukup cukup lumayan lah kurang lebih gitu. Oke, waktunya sudah habis juga teman-teman. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang pengen dibantuin, diliatin langsung bisnis check up, kalau misalkan em, langsung klik ini ya, langsung klik link di kolom chat atau di komen ya. Kalau misalkan Anda mau untuk langsung dibantuin check up, karena sekali lagi nggak peduli ya bisnisnya masih kecil, udah besar dan seterusnya, semuanya, ke dokter itu butuh ini tes labnya dulu. Ini kayak ngecekin dulu, tes labnya dulu aja. Jadi ada paling nggak cekin ke profesional. Liatin dong, Coach Robi atau tim gitu ya. Liatin dong, bisnis saya ini sehat nggak? Bisa bisa besar nggak? Jangan-jangan justru karena ada penyakit itu justru nggak bisa besar. Nah kayak kemarin nih contohnya begini nih, cerita sedikit. Kemarin saya barusan bawa anak saya ke dokter gitu, karena saya merasa bahwa ini growth-nya kok kurang ya. Yang satu lumayan, yang satu kok kurang gitu. Dan ternyata kita berpikir kayak ini kurang makan lah, kurang gizi lah. Kita masukin makanan, kita masukin gizinya udah cukup loh anak sekarang gitu kan ya. Ternyata perspektif dari dokternya cukup menarik. Dia bilang begini, anak anak kamu punya alergi kak? Karena ketika tubuh sedang melawan virus atau apapun itu bereaksi terhadap alergi, maka growth-nya itu akan stop. Lah kita juga nggak tahu tuh kalau kayak begituan. Menarik ya. Bapaknya punya alergi nggak? Wah, bapaknya punya. Problemnya begitu. Dicekin anak saya. Buset deh. Anak saya yang satu 4 kali orang normal alerginya. Yang satu lebih tinggi lagi gitu alerginya. Dari orang normal. Kayak 8 kali orang normal alergi. Gitu. Dan growth-nya berhenti. Karena tubuhnya lagi fight. Bayangin tubuhnya lagi perang. Nah, kalau nggak dicekin ke dokter yang spesialis metabolisme, itu tentang ini ya metabolisme, kita nggak pernah tahu loh kayak begituan. Kan pikirnya cuma kurang gizi aja ya, nggak tahu kalau ternyata ada turunan. Karena badannya sehat-sehat aja, cuma ternyata di dalamnya alergi. Ketika dites darah itu alergi tinggi sekali skornya. Wah itu kan kita baru tahu tuh ada cek alergi. Kita kan paling cek darah ya udah besar baru cek darah setahun sekali Hmm. gitu. Anak kecil ya umur 10 kan kita nggak pernah. Nah itu loh sebenarnya bisnis check up itu kayak begitu. Kita merasa bahwa bisnis kita ya masih kecil kadang-kadang atau ya jalan ya oke lah profitable kok gitu. Tapi mau jadi seberapa? Align nggak sama mimpi Anda tadi itu? Kalau mimpinya pengen dapat besar, jangan-jangan begini, Anda menurunkan mimpi. Biasanya begitu. Ya udahlah bersyukurlah orang lain di PHK dan sebagainya lah. Mungkin mimpi saya ketinggian lah. Ini dijalanin aja. Jangan sampai kayak begitu. Padahal ketika dilihat oleh orang lain, ketika dilihat oleh Coach Robi dan tim misalnya, wah ternyata ini berpotensi. Ini investor lagi nyari, karena Anda nggak tahu. Nah hal-hal kayak begitu loh sebenarnya yang menurut saya penting sekali. Nah hari ini kebetulan saya bikin acara seperti ini, ada network ke Coach Robi dan tim, silakan dimanfaatkan. Jadi jangan, saya nggak punya kenalan dan investor saya nggak punya networknya. Ini kita bukain nih ceritanya nih. Mau nggak? Gitu aja. Tinggal klik gitu aja. Nah bener ya, gara-gara menurunkan mimpi karena orang lain maunya segini aja cukup. Itu, apalagi kalau itu partner. Wah, partner Anda kayak begitu, Anda mau nggak mau ngikut. Lah kan sayang ya, hidup dia hidup kita kan beda kan sebenarnya. Nah kayak gitu sih teman-teman. I think itu aja teman-teman. Langsung klik lagi di situ. Thank you. Pak Robi mau ada tambahan lagi kah? Gini sih, ada satu yang terakhir yang saya mau titip pesan teman-teman. Di luar sana ada nggak sih orang-orang yang menawarkan program yang kurang lebih serupa sama yang saya lakukan? Banyak teman-teman. Tapi hati-hati karena Anda harus lihat siapa coach dan mentor yang Anda yang mau check up Anda punya bisnis.
Karena di luar sana juga banyak orang-orang yang ternyata sudah check up, tapi akhirnya jadi masalah sama bisnisnya. Karena apa? Karena coachnya punya ide untuk bikin bisnisnya Anda gitu. Jadi hati-hati juga memilih coach dan mentor untuk check up Anda punya company. Itu sih titip pesannya. Dan yang terakhir adalah setiap pebisnis pasti ada tantangan yang dihadapin. Ketika kita punya tantangan, kita seringkali kebingungan nanya sama siapa orang yang mampu, siapa orang yang objektif. Disitulah kita butuh seorang coach dan mentor yang objektif dan mampu untuk membantu Anda keluar dari ada punya tantangan. Gitu sih teman-teman, yang saya mau tambahin Pak Denny. Thank you Alright. kesempatannya. Sip. Thank you so much, Coach Rofi. Thank you so much, teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari webinar ini. Dicatat aja itu nomornya. Kalau misalkan Anda mau menghubungi, langsung dihubungin. Karena hanya 5 orang pertama aja yang bisa mendapatkan diskon dari 5 juta menjadi 1,5 juta rupiah untuk bisnis check-up. Alright, so I think itu teman-teman. Thank you so much, Rofi. Thank you so much. Thank Sekali you. lagi, selamat malam, teman-teman. Sehat selalu, and bye-bye. Okay, take care.